Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 5, tema 3, halaman 100, 101, 102, 103, 104, dan halaman 105. Oke ya, kita mulai dulu dari kunci jawaban halaman 100, 101, 102, 103, 104, 105. Oke, mari kita baca. Di sini ada perintah. Bacalah percakapan Udin dan teman-temannya secara bergantian. Ini ada Udin yang pertama. Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa. Benny menjawab, hahaha, betul Din, ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din. Lani menjawab, seru sekali ya, bayangkan kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi. Siti menjawab, itulah salah satu kekuatan keberagaman yang kita miliki ya Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Nah, itu adalah percakapannya. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Nah, di bawahnya bacaan ini ada beberapa soal, mari kita baca. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Nah, untuk jawabannya di sini sudah saya sediakan. Silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis. Dan untuk jawabannya ini silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Nah, ini selanjutnya ada bacaan lagi yang berjudul Sanggar Tari Wadah Para Petani Tradisional. Ini silakan bisa kalian baca sendiri. Oke, di bawah teks tersebut ini ada beberapa pertanyaan ya. Siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut? Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian baca sendiri. Lanjut pertanyaan berikutnya, berasal dari manakah anggota sanggar tari di dalam gambar buatanmu? Pertanyaan di bawahnya, apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Jelaskan. Oke, lanjut. Soal berikutnya, buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam sanggar tari Kambang Tigarun berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Oke, lanjut. Sekarang kita ke soal berikutnya. Tampaknya keragaman sosial budaya menjadi model pembangunan nasional. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut?
Oke, soal berikutnya, Sanggar Tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya di daerah mereka. Sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu. Jika itu berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama dari bahasa daerah tersebut dan seterusnya. Nah, untuk jawaban ini silahkan kalian sesuaikan dengan contoh-contoh keberagaman sosial yang ada di lingkungan kalian. Jadi jawaban tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari asal daerah kalian masing-masing. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sebutkan manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat, misalnya untuk menarik para wisatawan asing dan dalam negeri berkunjung dan lain-lain. Isilah dalam kolom berikut ini. Nah, berikut ini adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis jawaban ini di lembar jawab kalian. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, kelompokmu sudah mulai membuat rancangan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Buatlah naskah untuk iklan kelompokmu dengan menentukan judul iklan beserta tokoh-tokohnya. Durasi iklan adalah 2-4 menit. Pastikan menggunakan tokoh yang berasal dari keberagaman yang dapat kamu temui dari lingkungan sekitar. Gunakan kalimat berbahasa Indonesia yang baik dan santun. Nah, ini untuk naskah iklannya sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke bawahnya. Di sini ada soal lagi. Buatlah sebuah sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Nah, berikut adalah jawabannya.
Nah, kita sekarang ke bawah, ini ada refleksi 1, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang paling atas, apakah aku sudah melakukan kerjasama yang baik dengan kelompokku? Nah, ini silahkan kalian sesuaikan jawabannya berdasarkan yang telah kalian lakukan ya. Di sini untuk contoh jawabannya bisa kalian lihat di layar kalian. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah yang harus aku lakukan agar kerja kelompok menjadi lebih baik? Nah, ini jawabannya bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Oke, ini ada soal lagi. Bersama dengan teman sebangkumu, buatlah sebuah ringkasan yang dilengkapi dengan gambar tentang dampak kurangnya asupan air putih bagi kesehatan tubuh. Bacakan dan jelaskan kesimpulanmu di depan kelas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian renung. Ayo renungkan. Di sini ada pertanyaan. Kegiatan belajar manakah yang ingin sekali kamu ceritakan kepada orang tuamu hari ini? Mengapa kamu ingin sekali menceritakannya? Apakah karena ingin menyenangkan atau karena kamu mampu menyelesaikannya? Jelaskan tentang kegiatan itu. Oke, lanjut ke kegiatan bersama orang tua. Ceritakan satu hal yang paling kamu sukai dan kamu kerjakan di sekolah hari ini. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Silahkan untuk setiap jawaban yang ada di video ini bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.